hanya satu yang kita suka terlupakan. Ilmu kita pelajari, kewajiban kita jalankan, harga diri kita tidak dalam perhatian. Ilmu kita pelajari, kewajiban kita laksanakan, harga diri Anda abaikan. Paham nggak tuh omongan? Ente punya ibu bapak, ente makan dari emak bapak, bisa dimengerti? Dirawat sama emak bapak, tapi apa yang jadi kehormatan rumah tangga ente nggak peduli. Ente ajak main orang semua mau ente ke rumah ente dengan tata krama yang nggak masuk akal. Yang satu pakai anting, yang satu pakai tanak pendek, yang satu bawa gitar, yang satu dengan tampilan baju yang nggak pantas, yang satu dengan tato yang nggak layak. Ente masukin teman-teman ente ke rumah orang tua ente, bisa dimengerti? Padahal ente laksanakan tuh kewajiban sama emak bapak pun berbuat sama, tapi ente nggak menghormati rumah tangga ente sendiri. Paham nggak tuh contoh? Ente belajar agama, ente berselawat, ente beristighfar, ente hadir majelis taklim, ente bantu yatim piatu, ente nanggok beramal soleh dimanapun tempat, tapi ente nggak punya harga diri. Apa harga diri yang dimaksud? Bismillahirrahmanirrahim, ngeringkes tapi padat, nggak bisa tuntas dalam masa 40 jam. Kalau ajuku terangkan ya, aneh terangin nggak jelas 40 jam, tapi aneh coba ngambil singkat aja nih. Berkata Syekh Al-Imam Abu Yazid Al-Bastami radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, ini omongan Allahu Akbar. Sejak Allah pihara aneh dapetin ini kalimat, Allah ya Rabb nampak, kelihatan banget ya Rabb. Sejak aneh baca ini buku, ya Rabb al-Sawfalim, benar ya Rabb. Apa yang katakan Syekh Abdul Yazid Al-Bastami radhiyallahu anhu, nyata ya Rabb. Orang belajar agama rajin, orang ziarah rajin, orang istighfar kuat, orang pada berebut ngapal Quran, orang pada berebut berselawat istighfar, ya Rabb benar ya Rabb, tapi satu mereka nggak punya harga diri ya Rabb. Kasihan harga dirinya dipijak-pijak dengan sendirinya. Jadi Syekh Imam Abu Yazid Al-Bastami radhiyallahu anhu ringkas ana ngomong, ma wasala ilal hakim man wasala illa bihifzil hurmah. Apapun kebaikan yang kita jalani, apapun kebaikan yang kita perlihatkan, bagaimanapun upaya kita membenahi diri kita, tapi selagi kita nggak hormati agama kita, selagi kita nggak jaga pelihara kehormatan diri kita melalui ajaran agama kita, Allah Ta'ala tolak ente, nggak sampai sama Allah Ta'ala. Berapa banyak orang pergi haji, berapa banyak orang umroh, berapa banyak orang yatim piatu, berapa banyak orang bergegas bangun masjid, bangun musola, dan pada akhirnya mereka merusak agamanya sendiri. Karena apa? Karena mereka tidak memelihara apa yang seharusnya dijaga. Nggak ada kata memelihara, melainkan ada guru dengan ilmunya ikhlas menuntun Anda. Meskipun itu kasar, tapi keberuntungan, terimalah dia. Paham nggak ente? Kita kan alhamdulillah berkah mak bapak, tapi sebatas ini. Di lingkungan ente kerusakan berjalan, ente nggak peduli. Di rumah tangga ente masuk orang-orang yang ente nggak kenali dengan gaya pakaian yang nggak pantas, ente terima, ente ketawa-tawa. Udah ibu ente sembahyang, bapak ente biasa di masjid, ente biarkan anak-anak ente sedemikian mengharamkan dirinya dalam agama, ya akibatnya mereka jadi musuh Allah Ta'ala. Kenapa begitu? Siapapun punya perilaku, selagi nggak bisa pelihara agamanya, paham nggak ente? Ane takut nggak paham, makanya dibutuh majlis ilmu. Imam Abu Yazid Al-Bastami ngasih tahu, tidak akan sampai seseorang kepada hakikat ibadah dia sama Allah Ta'ala. Kita kan sembahyang, meskipun belentang-belentong masih sembahyang, kan begitu. Tetap nggak sampai kepada Allah Ta'ala kalau nilai-nilai ajaran agama yang kita dapatkan kita nggak jaga, nggak pelihara. Main gitar di depan masjid, main gitar di depan musola, joget-joget di depan musola, tempat-tempat yang dihormati dan sakral, ente perlakukan seakan-akan hal yang biasa. Itulah kehancuran Anda. Bentuk amal Anda apapun, yakinkan Allah Ta'ala tolak, kata Syekh Al-Imam Abu Yazid Al-Bastami radhiyallahu anhu wa rahimah. Hanya satu.